Hai Sobat MG Channel, masa kecil adalah masa yang paling menyenangkan. Karena pada waktu itu kita belum mengenal yang namanya cinta-cintaan, kerjaan tugas yang numpuk, bahkan tidak mengenal yang namanya galau. Ketika kita masih kecil, kita paling sering sekali yang namanya bermain. Ayo, permainan apa yang paling sering kamu mainkan ketika kamu masih kecil? Tapi di balik itu semua, turut prihatin deh sama anak-anak zaman sekarang yang mainannya gadget. Tidak bisa merasakan apa yang dulu kita rasakan. Masa kecil kita begitu bahagia kan? Berikut adalah 9 permainan zaman dahulu yang tak terlupakan di masa sekarang ini. Tapi sebelum itu kita mau ngingetin lagi nih guys. Jangan lupa like, subscribe, dan tanda notifikasinya juga diaktifkan ya guys. Di urutan pertama, bermain kelereng. Ketika lagi musimnya main kelereng, dulu biasanya kita hampir setiap sore mainan permainan ini. Soalnya seru banget, apalagi pada saat main tim. Wah, selain itu ada istilah-istilah unik pada permainan kelereng ini. Pada masih ingat kan? Garis protes, yaitu garis yang dibuat di posisi kelerengmu berhenti. Jadi pada saat mengetek kelereng, kamu tidak boleh melewati garis tersebut. Pajal ketika kelerengmu masuk ke dalam lingkaran sehingga kamu gugur dalam permainan. Masih banyak deh pokoknya. Kalau kamu ingat, tolong di komen ya. Di urutan kedua, bermain engklek. Anak perempuan yang seneng bermain engklek, lompat-lompat seru gitu deh. Cara bermainnya mudah, cukup buat kotak-kotak di tanah sebagai tempat untuk melompatnya. Kemudian melompat dengan satu kaki untuk melewati kotak-kotak tersebut. Jangan sampai keluar kotak ya, karena giliranmu akan berhenti di situ. Dan giliran pemain berikutnya untuk jalan. Perlu keseimbangan dan juga harus membawa batu sebagai gacok. Ya, kalau di Sulawesi Selatan sih mungkin hampir mirip dengan dende. Ingat kan? Ingat? Di urutan ketiga, bermain Cina Boy. Kalau bahasa umum permainan ini adalah boy-boyan. Permainan ini identik dengan berlari dan melempar. Terbagi menjadi 2 tim. Tim yang pertama adalah tim penyusun batu, dan tim yang kedua adalah yang harus menghancurkan batu yang disusun oleh tim pertama. Jadi tim penyusun harus mematikan langkah tim penghancur dengan cara melempar bola tenis hingga mengenai tubuhnya. Pokoknya seru deh, apalagi ada teman perempuan yang ikutan main. Di urutan keempat, bermain lompat tali. Ayo, siapa yang pernah bermain permainan lompat tali ini? Biasanya sih dimainkan minimal 3 orang. 2 orang memegang tali dan 1 orang lagi yang melompat. Lompat tali ini biasanya terbuat dari karet gelang yang disambung memanjang. Pertama sih, tinggi talinya rendah. Jika kamu berhasil, tingkat kesulitannya akan semakin sulit. Ya, pokoknya harus tetap semangat dan tetap hati-hati main permainan yang satu ini. Di urutan kelima, bermain tepuk kartu. Zaman dahulu nggak ada yang namanya Uno. Yang ada itu kartu bergambar gitu deh. Jadi dulu permainan yang namanya tepuk kartu. Jadi kartu dari masing-masing pemain disusun menjadi satu. Terus masing-masing dari pemain gantian untuk menepuk kartu sampai terbalik. Ayo, siapa yang jago nih? Pulang-pulang main kartu banyak banget. Di urutan ke-6, bermain senapan dari bambu. Jadi permainan ini terbuat dari bambu. Kalau anak Balikpapan biasa menyebut nama permainan ini dengan sebutan sentokan. A few moments later. Amunisi dari sentokan ini biasanya kertas yang udah dibasahi. Terus kertas tersebut dipotong-potong kecil sesuai ukuran sentokan. Lumayan sakit sih kalau terkena badan.
Biasa kalau jahil diarahkan ke teman perempuan. Hehe, sampai nangis deh. Jahil. Di urutan ke-7, bermain Tamiya. Wah, dulu booming banget permainan ini. Dulu ada yang sampai mengoleksi Tamiya sampai puluhan, mulai dari yang belajar merakit sampai balapan dengan teman. Udah kayak teknisi profesional sih. Tapi kalau kamu belum pernah main, kayaknya masa kecil kamu kurang bahagia deh. Atau udah lupa kali ya. Di urutan ke-8, bermain layang-layang. Permainan ini sangat populer dulunya, sampai-sampai dibuat musiman. Makanya ada yang namanya musim layangan. Cuma ada di Indonesia tuh. Tapi sekarang permainan ini udah mulai jarang ditemukan. Buktinya di daerah-daerah juga udah jarang banget yang main permainan ini. Padahal seru banget pas tegangan dengan layangan orang lain. Apalagi pas ngejar layangan putus, ngejar sampai kemanapun pasti dikejar. Padahal harga layangan kan murah banget. Tapi itulah keunikan dalam permainan ini. Di urutan ke-9, Gobak Sodor. Permainan menggunakan media tanah lapang yang diberi garis batas persegi sekitar 6 x 3 meter yang nantinya dibagi menjadi 8 kotak. Pemberian garisnya pun unik, bisa menggunakan kapur atau hanya digaris begitu saja dengan kayu atau dengan pecahan genting. Ada 2 tim, setiap tim minimal memiliki 4 anggota. Satu tim menjaga garis dan tim lainnya berusaha melewati garis tersebut tanpa tersentuh oleh lawan. Tim yang dinyatakan menang adalah tim yang berhasil kembali ke titik start tanpa tersentuh oleh lawan. Jadi harus punya trik dan harus lincah. Nah guys, itu dia 9 permainan zaman dahulu yang terlupakan di masa sekarang ini versi AMG Channel. Kalau dulu kalian paling sukanya permainan yang keberapa? Yuk di komen ya. Kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan buat semuanya. Sampai jumpa di video-video versi AMG Channel berikutnya ya guys. Bye!